Kisah Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak Kisah Orang Kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti perjalanan Santo Fidelis dari Sigmaringen. Fidelis lahir di Sigmaringen, Jerman pada tahun 1577. Semasa mudanya, ia suka bergaul dan mengunjungi orang-orang sakit dan miskin. Ia rajin berdoa dan sering berlutut di depan altar hingga berjam-jam lamanya. Sesudah menamatkan studinya pada tingkat menengah, ia melanjutkannya di Universitas Freiburg. Disinilah ia memperoleh gelar doktor dalam bidang hukum gereja dan sipil. Semenjak itu, ia mulai berkarya di bidang hukum. Pembelaannya terhadap kaum miskin dan budi bahasanya yang ramah terhadap lawan-lawannya menyebabkan ia dikenal dan dicintai banyak orang. Tetapi rencana Tuhan terhadap diri Fidelis ternyata lain. Fidelis meninggalkan karyanya sebagai ahli hukum dan masuk biara imam-imam Kapusin. Sebelum mengucapkan gaulnya, Fidelis menulis dalam wasiatnya, "Aku mempersembahkan jiwa dan ragaku selaku korban yang hidup untuk selama-lamanya, guna mengabdi Allah yang Maha Mulia, Santa Perawan Maria yang tak bercela, dan Santo Fransiskus." Bagi Fidelis, hidupnya diabdikan dan diserahkan kepada Tuhan, tidak setengah-setengah. Kerinduannya menjadi martir Kristus membawanya ke Swiss. Di sana, ia memberi pelayanan kepada orang-orang Kristen yang tersesat, termasuk Calvinis. Usaha tersebut mendapat tantangan berat, bahkan kaum Calvinis mencoba membunuhnya. Wah, bandel tenan kamu ini. Kamu mau nggak menyangkal iman Katolikmu? Fidelis menjawabnya, "Aku datang ke sini untuk memberikan terang kepadamu dan bukan untuk menerima kesesatanmu. Aku tidak takut mati dan sekali-kali aku tidak akan menyangkal iman Katolik yang telah berabad-abad usianya." Karena jawaban ini, Fidelis disergap dan dibunuh pada tahun 1622. Seringkali kita merasa tidak puas dan menggerutu dengan keadaan kita saat ini. Pengalaman buruk di masa lalu terkadang terus menghantui perjalanan hidup kita. Inilah yang membuat kita tak dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Andai kata kita dapat menyadari keadaan diri sendiri, seberapa kekuatan atau kelemahan kita akan lebih dapat menerima diri kita sebagaimana adanya. Bagaimanapun keadaan kita di masa lalu, janganlah menjadi masalah yang dibesar-besarkan. Yang penting adalah keadaan kita sekarang ini, yakni
bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahkan Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Keberadaan kita adalah karena kasih karunia Allah. Lalu saudara-saudari, bagaimanakah kondisi hati kita saat ini? Adakah ketidakpuasan yang terus bergejolak? Marilah kita belajar bersyukur. Alangkah indahnya jika setiap kesempatan yang ada kita pergunakan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Karena kita sadar betapa kita tidak dapat hidup tanpa campur tangannya. Dengan demikian kita tak lagi memegahkan diri sendiri, melainkan memuliakan Allah karena kasih karunia-Nya. Sadarlah, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.